Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Muhammad Simadudin atau Imad. Saya akan menjelaskan tentang ragam-ragam disabilitas yang dibahas di psikologi UB semester 5. Seperti yang kita lihat di tengah perkembangan zaman sekarang, mulai muncul perhatian terhadap isu-isu inklusivitas, dan dimana inklusivitas ini ya pasti memperhatikan manusia-manusia dengan kondisi yang disabilitas ini. Nah, uh, macam-macam disabilitasnya itu ada apa aja sih? Tentu pastinya banyak banget yang jenis disabilitas yang ada di dunia ini. Cuman yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah 9 jenis, yakni tunadaksa, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunalaras, disabilitas intelektual, learning disabilities, ADHD, dan autisme. Nah, supaya nggak bingung, saya bagi menjadi 3 golongan yang mirip-mirip gitu. Nah, yang pertama ada sensori motorik, itu terdiri dari tunadaksa, rungu, netra, dan wicara. Kemudian kognitif emosional, itu terdiri dari tunalaras, disabilitas intelektual, dan learning disabilities, itu berhubung dengan kognitif dan emosional sesuai namanya. Kemudian ada neurodevelopmental atau uh, kondisi perkembangan neuro atau syaraf yang terhambat, ini ADHD dan autisme gitu. Nah, yang pertama kita masuk ke tunadaksa. Nah, tunadaksa mungkin juga tunadaksa ini adalah kondisi keterbatasan fisik ataupun gangguan alat gerak yang mengaruhi kemampuan motorik individu, baik akibat kelainan bawaan maupun yang diperoleh kemudian. Jadi tunadaksa ini yang paling kelihatan mungkin ya disabilitasnya, karena ini berhubungan dengan fisik ataupun alat gerak gitu, seperti tangan, kaki begitu. Sebenarnya di sini saya akan membahas secara singkat saja, bisa dibaca juga di PPT dan didengarkan poin-poin pentingnya aja. Di sini tunadaksa itu punya banyak jenisnya ya, pasti ada sesuai di PPT. Ada yang masuk ke gangguan neuromotorik, terus kemudian ortopedik atau otot dan tulang gitu-gitu, kemudian dan kesehatan-kesehatan lainnya gitu. Nah, yang menyebabkan tunadaksa ini pasti juga banyak, ada yang dari lahir dan maupun yang setelah lahir, baik dari cedera ataupun kecelakaan. Kemudian dampaknya yang pasti kesusahan dalam bukan kesusahan, keterbatasan dalam mobilitas dan aktivitas fisik itu intinya. Kemudian yang pasti di setiap semua disabilitas pasti ada dampak psikologis yang dimiliki oleh penyadapnya gitu ya. Gitu. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan ya ini rehabilitasi multidisiplin, baik dari medis, fisioterapi maupun psikologi, karena itu mereka semua itu berdampak pada individu yang mengidap disabilitasnya. Kemudian yang pasti adalah dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar maupun ya kayak orang terdekatnya gitulah gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas tunadaksa, ya tadi tunadaksa udah yang di atas. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tunarungu. Tunarungu atau rungu ya, pendengaran gitu. Sesuai dengan namanya, tunarungu ini adalah kondisi gangguan pendengaran dengan tingkat ringan hingga berat yang menyebabkan individu mengalami kesulitan menerima dan memproses informasi suara, sehingga berdampak pada komunikasi, perkembangan bahasa, dan interaksi sosial. Ya intinya sulit atau tidak bisa mendengar sama sekali. Ya sesuai itu jenisnya itu ada yang kayak parsial gitu, hard of hearing, cuman susah doang, jadi masih punya sisa pendengaran, dan ada yang tuli total atau deaf gitu kan. Nah, kemudian sebab-sebabnya juga pasti banyak, ada yang dari keturunan, ada yang dari lingkungan, lingkungan ini maksudnya ya infeksi saat kehamilan atau trauma atau cedera gitu gitulah. Kemudian dampaknya yang pasti uh, keterlambatan perkembangan bahasa dan berbicara, karena kalau misalkan dari lahir tidak bisa mendengar ya pasti susah juga kan buat berbicaranya begitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan itu yakni dengan diawali dari deteksi dan screening dini dengan aturan 136, yakni 1 bulan pertama usia hidup itu di screening, di tes, kemudian di bulan ketiga dilakukan follow up, dan di bulan ke-6 dilakukan intervensi yang dibutuhkan itu agar tidak menghambat perkembangan yang lain gitu, seperti berbahasa dan berbicara gitu. Nah, tadi tunarungu sudah, lanjut kita ke tunanetra. Nah, tunanetra ini mungkin juga udah familiar. Tunanetra itu adalah kondisi gangguan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi secara optimal dengan kacamata dan alat bantu biasa, ditandai dengan keterbatasan ketajaman visual atau lapang pandang. Jenisnya sama kayak yang rungu tadi, ada yang parsial, ada yang total gitu kan. Ada yang low vision, ini masih punya sisa-sisa penglihatan, dan ada yang totally blind gitu kan. Kemudian sebab-sebabnya yang pasti kalau dengan mata ini
banyak lebih ke arah biologis dan medis gitu ya. Jadi ada katarak, glaukoma, retinopati diabetik, degenerasi makula dan sebagainya gitu kan. Kemudian dampaknya yang pasti dengan tidak bisa melihat pasti terhambat dalam mobilitas dan orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu adalah pengenalan, ya mengorientasi pengenalan lingkungan sekitarnya gitu ya dari individu tersebut gitu. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan adalah literasi braille atau huruf cetak besar. Kemudian orientasi dan mobilitas sesuai tadi, karena biasanya teman-teman netra itu melakukan orientasi gitu ya. Jadi mereka biasanya pakai tongkat gitu kan, terus meraba-raba daerah sekitarnya biar familiar gitu. Next, kita lanjut ke tunawicara. Ya, tunawicara sesuai dengan namanya ya. Nah, ini adalah kondisi gangguan dalam komunikasi verbal yang menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menghasilkan atau memahami bahasa lisan secara efektif. Jadi yang terganggu itu adalah memahami bahasa lisannya gitu ya. Jadi kelainan bicaranya, kelainan tunawicara ini ada dua jenis, kelainan bicara dan kelainan bahasa. Kalau kelainan bicara itu terganggu dalam pelafalannya gitu ya. Kalau kelainan bahasa itu dalam memahami bahasa lisannya gitu. Kemudian faktornya ada faktor sentral, ada faktor periferal, dan faktor emosional dan kebiasaan penggunaan bicara yang salah gitu. Kemudian dampaknya yang pasti yang fokus itu dampaknya ke komunikasinya yang pasti akan berbeda dari manusia-manusia tipikal. Kemudian hambatan interaksi sosial, kesulitan akademik, rasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian apa yang kita bisa lakukan yakni terapi bicara dan bahasa, penanganan medis jika memang ada kelainan medis dari organ bicaranya. Kemudian yang pasti sesuai dengan yang kondisi yang lain adalah dukungan keluarga dan orang terdekat gitu. Nah, golongan yang sensori motorik udah, tadi ada daksa, rungu, netra, dan wicara. Kemudian kita masuk ke yang golongan kognitif dan emosional. Yang pertama, ini ada tunalaras. Tunalaras ini mungkin ini masih banyak yang belum tahu. Jadi tunalaras adalah kondisi gangguan emosi dan perilaku yang ekstrim, menetap dan mengganggu fungsi sosial serta akademik anak. Tunalaras bukanlah kenakalan biasa, tetapi gangguan perkembangan emosi dan kontrol perilaku. Jadi itu pengidap tunalaras ini yang benar-benar ya ada gangguan emosi dan perilaku yang ekstrim, menetap dan sampai mengganggu fungsi sosialnya gitu. Jadi bukan yang kayak cuman nakal sekali dua kali doang. Emang tunalaras ini benar-benar ada gangguan yang sampai ya mengganggu fungsi sosialnya gitu kan. Dan ini pastinya ada tingkatannya ya, ada yang cuman ringan, ada yang sedang dan berat yang sampai melanggar hukum gitu. Kemudian sebab-sebabnya itu adalah yang pertama ada sebab biologis, ya ini dari faktor genetik, neurologis gitulah. Kemudian ada faktor keluarga, pola asuh yang mungkin tidak konsisten, penolakan atau kekerasan gitu. Mungkin gitulah. Dan ada juga faktor sekolah. Di sini ada faktor kedisiplinan dan tuntutan yang berlebihan gitu-gitu. Kemudian ada faktor budaya dan lingkungan, yang pasti ini anak juga belajar dari lingkungannya. Jadi ini juga faktor seseorang bisa menghadap tunalaras gitu ya. Kemudian dampaknya yang pasti gangguan perkembangan sosial emosional, karena ini sampai gangguannya berdampak ke fungsi sosial gitu ya. Kemudian kegagalan akademik, melarikan diri, salah hukum yang mungkin itu sampai berat gitu kan, dan gangguan komunikasi dan motorik itu. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan adalah pendekatan perilaku, ya kayak teori-teori belajar itu reinforcement, time out, extension. Kemudian ada pendekatan psikologis, kemudian bisa pakai ekologis juga dari kolaborasi lingkungannya gitu kan, keluarga, sekolah, kerabat, masyarakat gitu kan. Kemudian ada pendidikan khusus gitu. Nah, tunalaras sudah, kita ke disabilitas intelektual. Nah, kalau disabilitas intelektual itu adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh defisit fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Jadi mereka itu kesulitan buat ada halangan gitulah di aspek intelektual sama perilaku adaptifnya gitu. Sebab-sebabnya ya ini ada biologis, kelainan genetik, infeksi, cedera otak, polusi maupun dari sosial. Jadi mungkin mohon maaf kemiskinan, kurang sehingga bisa sampai kurang gizi atau pendidikan yang terbatas gitu. Dampaknya yang pasti keterbatasan dalam belajar dan konsentrasi, kemudian kesulitan komunikasi dan sosial, ketergantungan pada orang lain dan hambatan kemandirian. Kemudian intervensinya yang bisa dilakukan adalah pasti pendidikan inklusi atau khusus, program keterampilan hidup, pendekatan keluarga, modifikasi perilaku, kurikulum fungsional dan konkret gitu. Jadi disabilitas intelektual ini ada hambatan dalam fungsi intelektualnya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir
di kognitif emosional itu ada learning disabilities. Jadi nanti kalau bingung nanti ada slide sendiri penjelasan terkait perbedaannya gitu, karena ini mirip-mirip gitu ya. Kalau learning disabilities ini adalah keterlambatan atau gangguan perkembangan keterampilan kognitif tertentu. Jadi ini lebih spesifik gitu. Gangguan ini tuh bersifat kronis, muncul sejak masa perkembangan dan dapat berlanjut hingga dewasa. Ciri penting learning disabilities ini adalah kesenjangan antara potensi kecerdasan dan prestasi akademik yang aktualnya gitu. Jadi ada gap yang jauh gitu. Anak learning disability ini bukan anak yang bodoh, tetapi mereka punya cara kerja otak yang berbeda gitu, sehingga membutuhkan pendekatan belajar yang khusus gitu. Kemudian sebab-sebabnya yang pasti ada kelainan genetik atau neurobiologis, kemudian ada psikologis, pengalaman dari gagal belajar, pelabelan negatif gitu-gitu, dan ada faktor sosial, salah persepsi, salah intervensi atau salah pemahaman ketika belajar begitu. Dampaknya yang pasti ada prestasi belajar yang rendah, kesenjangan besar antara potensi dan hasil. Jadi mungkin sebenarnya dia bisa, tapi ada kondisi ini, jadi ada kesenjangan yang besar gitu. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan, deteksi dini bisa dilakukan mulai dari usia prasekolah sampai awal SD. Kemudian ada asesmen perilaku dan kognitif. Kemudian pembelajaran multisensoris, sistematis dan berulang, dan kemudian yang pasti yang lain dan gak kalah penting adalah dukungan dari keluarga atau orang terdekat gitu. Jadi ya supaya dia bisa merasa terdukung gitu juga buat mengatasi keterbatasan yang dia punya gitu. Nah, di sini slide yang saya maksud. Jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin bisa lebih jelas gitu ya buat ditangkap. Kalau learning disabilities itu sebenarnya dia IQ-nya, kalau dari segi IQ-nya itu masih normal atau di atas normal. Karena ya cuman fungsi kognitif tertentu doang yang terganggu, kognitif yang spesifik banget gitu kan. Kalau tunalaras itu bervariasi karena ini tidak berhubungan gitu kan sama kecerdasan. Kalau disabilitas intelektual itu memang ini yang di bawah rata-rata IQ-nya gitu, karena memang yang terganggu intelektualnya gitu kan. Kemudian pasal utamanya kalau learning disabilities itu akademik yang spesifik seperti yang sudah dijelaskan tadi banyak kali gitu kan. Kemudian yang kalau tunalaras itu masalah emosi dan perilakunya. Kalau yang disabilitas intelektual itu kognitif dan adaptifnya dan fungsi adaptifnya. Kalau fokus intervensinya di learning disabilities itu strategi belajarnya, karena mereka sebenarnya ya nggak bodoh, jadi cuman perlu strategi belajar yang adaptif gitu kan buat diri mereka sendiri. Kemudian kalau tunalaras itu fokus ke regulasi emosi sama perilakunya. Kalau disabilitas intelektual itu fokus ke kemandirian hidupnya, jadi fungsi-fungsi adaptif yang bisa dilakukan di kemandirian hidup di kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian kalau sifat gangguannya, kalau learning disabilities itu spesifik, kalau tunalaras itu relasi emosional ke eksternal gitu kan. Kalau disabilitas intelektual ini ya intelektual secara global aja, secara umum gitu. Nah, jadi itu tadi ragam disabilitas di ranah kognitif dan emosional. Kemudian yang terakhir ada di ranah neurodevelopmental. Yang pertama ada ADHD. Nah, ADHD ini mungkin sebenarnya banyak dibahas gitu ya, cuman mungkin masih banyak yang kayak salah mengartikan. Jadi ADHD adalah gangguan perkembangan dan neurologis yang ditandai oleh gangguan perhatian, inatensi, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Jadi ADHD ini lebih ke susah buat ngontrol dirinya gitu, jadi lebih ke fokus ke self regulationnya gitu kan. ADHD ini bukan sekedar anak yang aktif atau nakal, tetapi gangguan fungsi otak, khususnya fungsi eksekutif. Jadi ADHD ini pasti udah bawaan gitu ya dari lahir. Kalau misalkan ada orang dewasa yang baru diagnosis ADHD ini, sebenarnya baru diagnosis awalnya aja, bukan baru dapat ADHD, tapi baru kedeteksi doang gitu. Nah, kemudian sebab-sebabnya yang pasti ada neurologis dan genetik, yaitu dari secara biologically gitu kan. Kemudian ada faktor prenatal dan perinatalnya, bisa jadi karena toksin saat hamil ataupun cedera saat proses pelahiran gitu. Kemudian dampaknya yang pasti ini bisa berdampak ke akademik, sulit menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Kemudian ke sosial dan emosionalnya, konflik dengan teman dan guru. Kemudian ke fungsi eksekutifnya yang kesusahan untuk memanajemen waktu, sulit merencanakan mengorganisasi tugas, dan lemah dalam pengendalian impuls gitu. Jadi mereka susah mengendalikan diri mereka sendiri. Kemudian intervensi itu adalah yang bisa dilakukan adalah intervensi ke perilakunya maupun ke akademiknya. Kalau ke perilakunya itu bisa dipakai modifikasi perilaku, jadi dirubah pelan-pelan gitu. Kemudian kalau intervensi akademiknya itu bisa dibagi tugas-tugasnya menjadi bagian yang lebih kecil supaya pengerjaan lebih fleksibel gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini autisme.
Nah, kalau autisme ini adalah gangguan, ya seperti golongannya, gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh hambatan komunikasi dan interaksi sosial, pola perilaku, minat dan aktivitas yang terbatas, berulang dan kaku. Jadi sebenarnya ini banyak ya mungkin di sekitar kita. Jadi mereka itu emang punya hambatan secara sosial gitu, interaksi sosialnya memang berbeda gitu. Mereka suka menyendiri, tidak suka berteman dan sebagainya gitu. Kalau dari sebab-sebabnya, autisme ini sebenarnya belum diketahui secara pasti kayak Down syndrome yang udah ditemukan penyebabnya karena ada kelebihan gen kesekian gitu, kan. Kalau autisme ini sebenarnya belum sampai sespesifik itu, tapi yang pasti karena ada gangguan di perkembangan sarafnya gitu kan. Dampaknya itu mereka yang pasti tadi kesulitan menjalin hubungan sosial, hambatan komunikasi verbal dan perilaku yang kaku, karena mereka kayak perilaku yang kaku atau stagnan atau berulang itu kayak membuat mereka nyaman gitu kan. Kemudian infeksi yang bisa dilakukan adalah yang pasti deteksi dini. Kalau misalkan udah terdeteksi dari dini itu pasti lebih siap gitu kan untuk menerima teman autis ini. Kemudian bisa jadi dari terapi perilaku dan sosial. Yang pasti teman autisme ini bukan berarti tidak bisa beradaptasi gitu ya. Jadi pasti tetap bisa, cuman dengan tenaga yang lebih gitu. Dan yang pasti yang bisa dilakukan adalah edukasi dan pendampingan keluarga. Balik lagi ke faktor keluarga dan orang terdekat ini sangat membantu ya terhadap kondisi-kondisi di teman-teman yang mengidap disabilitas semuanya gitu. Nah, disabilitas itu bukan keterbatasan ataupun kemampuan, melainkan tentang keberagaman cara manusia menjalani hidup. Jadi disabilitas ini bukan kayak harus dirubah orangnya, tapi lingkungannya yang harus menyediakan fasilitas yang adaptif untuk digunakan oleh semua orang, atau yang bisa disebut dengan inklusif gitu. Thank you, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.